Ya, kita melanjutkan Ibu Bapak ya, 12 Rasul Kristus. Tidak terasa kita sudah masuk ke Filipus. Ini sekilas saya bahas kembali, yaitu Simon Petrus ya. Simon Petrus atau Kepas, Andreas, lalu Yakobus, lalu Yohanes, ini anak-anak Zebedeus, dan kita sekarang ke Filipus ya, teman Bartolomeus ya, Bartolomeus minggu depan atau Nathanael. Ya, jadi Filipus ini sebagian besar dicatat di Injil Yohanes, Ibu Bapak ya. Ini Yohanes 1 ayat 43 sampai 46, Yohanes 6, Yohanes 12, Yohanes 14 itu mencatat kisah dari murid Tuhan yang namanya Filipus. Di dalam Matius 10 ayat 3 itu nama listnya ya. 12 orang itu. Ya, jadi saya mengikuti daftarnya yang ditulis oleh Matius ya. Urutannya habis Yohanes adalah Filipus. Filipus ini arti namanya ya sama saja seperti kemarin ya urut-urutannya ya. Kita dari nama dulu. Ini namanya itu dari bahasa Yunani Filipos ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu Filipus itu memang mendekati nama dalam bahasa Yunaninya ya, Filipus. Di dalam bahasa Inggris Philip ya, Philip ya. Nah, nama Filipos ini artinya adalah lover of horses ya. Ada kata philia di sana. Phili itu mencinta ya, mencinta ya. Jadi ada filosofi itu mencintai kebijaksanaan, Sofia ya. Kalau Filipos ini pencinta kuda sebenarnya ya. Nah, tentu bukan harfiah. Kalau pencinta kuda itu kita bisa bayangkan ya orang yang suka naik kuda ya, jadi warrior ya itu. Kurang lebih nama Filipos itu atau Filipus itu begitu. Pencinta kuda ya, warrior. Dan memang ini nama Filipus ini dicatat di dalam sejarah di sekitar Alkitab dipakai oleh nama para pemimpin ya. Jadi ada banyak nama yang sama di dalam Alkitab kita aja ada 3 nama yang sama ya. Dan di luar Alkitab apalagi ya, antara lain itu Raja Makedonia dicatat ini adalah ayahnya dari Alexander the Great atau Alexander Agung, Philip ya. Bahkan itu Philipnya ada Philip yang pertama, Philip yang kelima gitu, tapi namanya Philip ya. Jadi turun-turunannya tuh ya, seperti George Bush, ada George Bush Junior ya. Philip dipakai raja-raja Makedonia. Lalu gubernur Yerusalem juga ya pernah dicatat itu namanya Filipus. Anak Herodes Agung namanya juga Filipus. Dan nah ini yang seringkali mungkin bisa saru, yaitu Filipus yang adalah salah seorang diaken yang satu grup dengan Stefanus. Diaken itu adalah jabatan gerejawi, ya katakanlah begitu, yang ditetapkan oleh rasul-rasul. Ceritanya itu waktu Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, rasul-rasul kan kumpul di Yerusalem, khotbah Petrus, lalu gereja mulai terbentuk, dan rasul-rasul tidak hanya mengurusi pengajaran, tapi juga memperhatikan ibu-ibu janda, orang-orang miskin. Ya, mereka itu kan semua kan ngumpulin tuh ya, kayak kita sekarang kolekte, lalu dikumpulkan, makanan ada dikumpulkan, lalu dibagi untuk ke para janda itu. Ya, ini sebenarnya kebiasaan dari Yahudi juga, dilanjutkan oleh gereja perdana, gereja mula-mula. Rasul-rasul itu eh, waktunya nggak cukup, bisa habis kalau mengurusi itu juga. Nah, oleh sebab itu diangkatlah diaken ya, dari kata Yunani itu ya, diakonos, pelayan meja ya, diaken. Kalau kita makan ya ada waiter waitress itu ya kurang lebih gitu, orang yang melayani meja, orang yang memang mengurusi
makan banyak orang ya, diaken itu. Nah, itu namanya Filipus ya. Satu listing katakanlah dengan Stefanus ya, Nikanor ya. Itu di Kisah Para Rasul. Nah, itu Ibu Bapak berbeda dengan Filipus yang adalah Rasul Kristus ya, 12 itu yang kita bahas malam ini. Beda ya. Jadi yang diaken itu tentu sesudah zaman 12 rasul ini ya. Tapi karena tadi namanya emang nama populer orang Yunani ya, eh, nama yang gagah ini warrior ya, pejuang, maka ini nama yang umum saja ya, diaken. Dulu di GKI ada jabatan diaken, tapi kemudian disatukan dengan penatua ya. Jadi jabatannya tetap penatua, walaupun fungsi diaken itu sebenarnya untuk semua penatua ya. Penatua itu kita ya bukan hanya memimpin organisasi gerejawi, tapi juga bersama dengan pendeta melakukan karya-karya pastoral, karya-karya penggembalaan, antara lain juga itu eh, aksi sosial untuk gereja di dalam internal ya, bantuan ya, maupun juga untuk yang keluar. Makanya kalau disebut ada anggota diakonia ya, itu sejarahnya itu dari gereja mula-mula memang ada yang diurusi oleh para diaken ini. Mereka yang kesulitan, ya ibu janda misalnya ya, itu suaminya sudah tidak ada, jadi dia mesti cari cari untuk penghasilan makan kan sulit ya. Jadi dibantu oleh jemaat begitu, oleh para diaken ini. Ya, menerima bantuan diakonia seperti begitu. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai saru dengan yang di Kisah Para Rasul ya. Itu adalah Filipus yang diaken. Dan juga anaknya Herodes Agung ya. Itu namanya sama-sama Filipus. Nah, Filipus ini dia tempat tinggalnya di Betsaida. Jadi masih satu wilayah dengan Andreas dan Petrus ya. Satu wilayah ini. Jadi penginjil Matius agaknya oke waktu dia memberikan daftar itu mulai dari Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, terus Filipus, dekat ya berdekatan. Mungkin karena memang dari segi wilayah juga ya, kita nggak tahu alasannya kan, itu hanya Matius yang tahu kan kenapa ya. Tapi kalau di potret ini masih satu daerah dengan Andreas dan Petrus, yaitu di Betsaida ya, di Betsaida. Dan di dekat sungai Yordan. Nah, beberapa ahli mengatakan, berpendapat bahwa Filipus ini sama dengan Andreas, dia itu juga murid dari Yohanes Pembaptis. Kalau dikatakan murid ini begini ya Ibu Bapak ya, jadi datang ke Yohanes Pembaptis, dengar khotbahnya, ya ikuti ritusnya baptisan gitu ya. Melakukan apa yang diajarkan Yohanes Pembaptis, itu berarti murid begitu ya. Kalau zaman sekarang ya pengunjung tetap ya, kalau kita ke GKI misalnya ya, kita kan diajar ajaran GKI, ya kita murid Yesus ya, tapi eh, pengajaran Kristus yang disampaikan GKI gitu ya. Nah, di dekat Sungai Yordan ini wilayah yang dicatat eh, Filipus ini ditemukan ya. Dan oleh sebab itu ya mungkin dia murid Yohanes Pembaptis, Filipus ini ya. Walaupun ini karena namanya Filipus seperti Andreas ya, rasanya memang budaya Yunaninya lebih kental ya ketimbang yang nama masih menggunakan nama Ibrani ya. Kemarin sudah dibahas ya kenapa kok ada versi Ibraninya, ada versi Yunaninya. Karena memang pada waktu itu budaya Yunani itu melingkupi termasuk daerah Palestina, masih ada pengaruh begitu ya. Kayak kita sekarang kan nama-nama barat ya, Michael ya, banyak lah. Itu kan sedikit banyak karena dulu kita pernah dijajah Inggris ya. Kita juga pengaruh barat itu sangat kental sekali ya. Jadi nontonnya film Hollywood gitu ya. Lalu pengaruhnya ada begitu. Pekerjaan dari Filipus ini yaitu nelayan ya.
Walaupun memang kita tidak menjumpai kejadian seperti halnya Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes yang dijumpai Yesus itu waktu sedang membereskan jala ya. Tapi Filipus ini karena dia ada di wilayah eh, apa namanya Betsaida, ya pekerjaannya itu nelayan ya. Ya, jadi di daerah Galilea ya, nelayan Galilea itu. Ya. Besok ya atau kapan ya saya akan coba tur virtual. Besok ya kayaknya besok Ibu Bapak ya. Kita akan lihat daerah Betsaida ya, Galilea. Keadaannya zaman sekarang tapi ya, dan juga gambaran yang zaman dulu ya, gambarannya kurang lebih ya. Supaya kita bisa bayangin deh ya. Zaman sekarang lagi musim ya tur virtual. Kalau pergi langsung ongkosnya juga mahal ya, puluhan juta dan juga risiko. Ya kita bisa lihat sekarang udah canggih ya. Antara lain itu kita bisa manfaatkan Google Earth ya, itu udah canggih. Google Map aja sekarang itu mereka udah ngiderin daerah Jakarta ya, motretin rumah kita. Jadi itu kita bisa tiga dimensi lihat ya. Saya cek Pastori Kencana aja ada ya. Wah, kelihatan depannya. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau tour virtual tuh begitu. Nanti kita akan coba ya seolah-olah kita ada di situ ya. Dan itu bukan hanya lokasi Yerusalem sebenarnya ya. Lokasi-lokasi terkenal Menara Eiffel ya. Itu udah ada tuh di Google Earth atau Google Map. Ini info aja Ibu Bapak ya. Nah, jadi pekerjaannya nelayan balik lagi. Nah, karakternya apa Filipus? Karakternya itu dia ini berdasarkan yang dicatat Injil ya, yang dicatat Injil, kita dapat simpulkan Filipus ini orang yang tidak ragu bertanya. Ya, kalau kita sekolah dulu kan ada tuh ya, kalau guru udah selesai menerangkan, ada pertanyaan, biasanya ada tuh teman-teman kita yang langsung wow, angkat tangan ya, nanya ya. Eh, jadi eh, orang yang ingin selalu bertanya, nggak ragu dia, pokoknya nanya, nanya. Kayaknya begitu karakter Filipus ini ya. Dia tidak ragu bertanya. Ya. Dan nanti kita akan lihatnya dari mana ya. Nah ini dinamika iman. Dinamika iman itu berarti kejadian-kejadian ya yang dicatat Injil yang terkait dengan pelajaran iman dari Filipus ini ya dalam ikut Yesus. Yang pertama itu kejadian yang dicatat Injil ya oleh penginjil Yohanes. Filipus ini membawa Nathanael atau nama lainnya Bartolomeus yang kita akan bahas pertemuan berikut ya. Dia membawa Nathanael kepada Yesus ya. Nah, ini mirip-mirip Andreas ya. Tapi Filipus ini membawa Nathanael kepada Yesus. Itu di Yohanes 1 ayat 45 sampai 50 ya. Jadi begitu Filipus ini ketemu Yesus, dia langsung ingat Nathanael ya. Nathanael ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Mesias ya. Yesus dari Nazaret. Nah, itu dia si Filipus ini ya. Dia membawa. Jadi kalau bawa orang ke Yesus itu berarti orang yang memang nggak mau menyimpan sendiri kebaikan yang sudah Tuhan berikan ya. Dia ajak orang lain. Lalu juga kejadian berikut yang dipotret itu Filipus ini memberi makan ribuan orang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu kejadiannya dicatat di Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Kejadiannya itu waktu itu kita tahu orang banyak ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus mengajar ya. Lalu Tuhan Yesus bertanya. Nah, ini di Yohanes 6 ini dicatat nanyanya ke Filipus. Ya. Di mana nih kita bisa beli roti untuk orang banyak ini? Itu pertanyaannya Tuhan Yesus ke Filipus ya. Spesial ini. Dicatat Yohanes. Sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus ini pertanyaan katakanlah untuk menguji
ya. Sebab dari mana uang untuk beli roti segitu banyak ya? 5.000 orang laki-laki kata penginjil Yohanes. Berarti kan itu baru laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Nah, lalu di dalam Yohanes 6 ini dicatat Filipus berkata, "Tuhan, ini uang 200 dinar aja itu enggak cukup untuk beli roti segini banyak. Itu upah pekerja kurang lebih 7-8 bulan ya. Ya, waktu itu ya. Jadi banyak dah ini ya. Nggak punya kita duit segini banyak untuk beli roti ya. Ya, lalu Tuhan Yesus lanjutkan ya. Ada berapa yang ada deh kalau gitu ya. Lalu dibawalah roti dan ikan ya. Hanya beberapa saja. Katanya ini bekal makan siang ya untuk 3 orang dewasa katanya, kata ahli ya yang meneliti. Cuma sedikit, 3 orang banding ribuan bagaimana bisa ya. Tapi akhirnya ya, Filipus ini diajak berproses oleh Tuhan ya, bahwa dia jangan hanya memikirkan materi saja ya. Nggak salah juga kan ya, kita ngereken-reken gitu ya. Nah, ini pelajaran kita dari Filipus nih, Bu Bapak. Tadi kan kita bawa orang ke Tuhan Yesus, itu pelajaran pertama ya. Pelajaran kedua nih dari Filipus ini, waktu dia ditanya Yesus, dia jawab, duit 200 dinar aja ya nggak akan cukup ya untuk artinya apa nih? Kadang-kadang mungkin ibu bapak saudari-saudari dan saya ini kayak Filipus, hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan di dalam pemahaman waktu kita ada di dalam kondisi hidup yang sulit ya. Biasanya memang logika kita yang nyala duluan ya. Gimana ini nggak cukup? Ini sebenarnya nggak salah ya. Tuhan Yesus tuh nggak terus ngomelin Filipus. Wah, Filipus kamu ini hitung-hitungan. Nggak ada dicatat, lihat dari di Yohanes nggak ditulisin begitu. Tapi Tuhan Yesus mengajak Filipus untuk bukan sekedar hanya memikirkan perkara materi. Ya. Tuhan Yesus selalu bertanya, lalu adanya berapa? Ya. Nah, lalu Filipus dia belajar untuk melihat ya dari hal yang kecil dijalani bersama Kristus dengan iman berbuahkan hasil yang banyak ya. Kita tahu bahkan ada sisanya ya, ada sisanya belasan keranjang. Jadi pelajarannya apa nih Ibu Bapak ya? Ya hati-hati ya. Ngitung-ngitung nggak salah. Bahkan saya akan omelin kalau kita tuh ceroboh ya, ya hidupnya sembarangan, serampangan, nggak apa namanya, nggak hati-hati kayak makanya tadi kan saya di awal saya kasih tahu 3M jangan lupa ya. Kalau ada orang yang kayak dulu disebutnya apa ya, selonong boy gitu ya, itu juga jelek kan ya. Tapi juga kita jangan terlampau untuk cepat-cepat itu segala-galanya itu direken ya. Sebab ada hal yang nggak bisa direken di dalam penyelesaian masalah hidup kita. Ya. Jadi mesti seimbang ya. Bukan berarti kita lalu jadi nggak berhitung, tapi mesti seimbang. Selalu begitu ya. Yang sehat itu seimbang. Kalau yang begini itu radikalis, ekstremis. Ini lagi rame nih ya di negara kita radikalis. Menurut saya tuh mereka itu kalau dilihat ya begitu jomplang, nggak seimbang. Ya. Orang yang nggak seimbang pasti ngeri deh, bahaya. Ya. Kayak begitu, kaku, kaku. Dan dia nggak akan bisa hidup bersama dengan orang lain. Ya. Mungkin kalau hidup sendiri bisa ya. Kalau dia nggak berurusan dengan banyak orang, kita jadi ekstrim nggak apa-apa deh sendiri. Tapi kalau sama orang lain nggak bisa ekstrim ya. Sebab kita ini pribadi-pribadi yang beragam, beda ya. Pendekatan kita ke orang lain itu nggak bisa terlalu jomplang gitu ya, kayak gitu. Nah akhirnya Filipus belajar ya, oh iya betul. Ternyata bukan
apa namanya, apa yang aku di pikiranku itu nggak masuk akal, bersama Yesus bisa kok, ada jalan keluar. Nah, itu pelajaran dari Filipus ya. Berikutnya, Filipus ini membawa orang Yunani ya, bersama dengan Andreas ya. Jadi kita tahu waktu itu di daerah Palestina ya, Yerusalem, Galilea, pokoknya sekitarnya Israel itu ya. Itu iman kepada Allah yang hidup ya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya apa namanya, menggugah orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias, tapi juga orang-orang Yunani ya, yang ada di sekitar wilayah itu. Ya. Ibu Bapak tahu ya filsuf-filsuf Yunani ya, seperti Plato, Aristoteles, Socrates ya, sebelum Kristus itu mereka itu ya ada berkembang. Orang Yunani itu senang belajar ya. Nah, makanya itu ilmu demokrasi ya, polis itu kota, itu politik itu semua orang Yunani itu ya, belajar begitu. Termasuk juga dalam segi spiritualitas. Kita tahu orang Yunani itu banyak dewa-dewinya ya. Ada dewa Zeus ya yang katanya itu bapaknya dewa-dewa. Lalu ada dewa perang, dewa Ares, ada Athena ya, ada Eros. Terus ada juga tokoh-tokoh legenda Hercules ya, segala macam. Orang Yunani ini ada sastra-sastra ya. Memang orang yang apa ya, membatin gitu. Orang yang merenung ya, mencari tahu. Pasti di hidup ini bukan perkara fisik aja. Ada kehidupan, ada maknanya. Waktu orang mati, waktu orang lahir, waktu orang mengalami kesusahan, nah itu dicari maknanya. Orang Yunani itu antara lain orang-orang yang memang merindukan itu, ya. Jadi ada apa namanya, spirit begitu ya, ada kerinduan ya, untuk belajar. Ya kayak ibu bapak kan sekarang ya, bisa aja kan mungkin ya lakukan hal lain, tapi kepingin ya, aduh pengen belajar, pengen apa gitu. Itu hal yang memang dimiliki oleh semua orang. Sebenarnya bukan hanya orang Yunani, semua orang tuh punya bibit-bibit untuk menyadari kehadiran yang ilahi. Ya. Nah, waktu Yesus dan murid-muridnya berkarya, mereka ini tergugah dengan pengajaran Kristus, apalagi mujizat-mujizat yang Kristus nyatakan. Ya. Dan pada waktu itulah, ya Filipus bersama Andreas ini, ya waktu itu nanya ya ke Tuhan Yesus, Guru, ada yang mau bertemu dengan engkau, ya diperkenalkan. Ya mungkin karena Filipus juga sedikit banyak ngerti budaya Yunani ya. Ada yang ahli yang mengatakan dia mahir bisalah bahasa Yunani gitu. Nah, jadi jembatan kan ya. Jadi pelajaran ketiga, Nathanael itu walaupun namanya Yunani tapi juga ada nama Ibraninya Bartolomeus yang tadi ya. Nah, kalau yang ini orang Yunani ini betul-betul orang Yunani ya. Meskipun juga ada yang orang Yahudi tapi dari lahir udah budaya Yunani gitu, ada juga ya. Tapi kalau yang dibawa oleh bersama dengan Andreas ini betul-betul yang pure Yunani ya. Jadi jembatan dia ya, menjembatani perbedaan budaya gitu ya. Ini juga keahlian ini Ibu Bapak ya. Eh, saya punya teman yang memang dia itu belajar tentang budaya-budaya di seluruh dunia ini ya. Dia tertarik emang ya. Dan ya dia mengatakan begitu, itu adalah keahlian yang harusnya kita miliki ya. Kita kenal istilah peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya kan. Kalau kita misalnya datang ke daerah tertentu kita kan kenali budayanya. Oh, ini orang ini nih kalau kita ngomongnya begini itu nggak sopan ya, mestinya begini gitu. Itu kan keahlian ya. Nggak semua orang itu tahu itu.
Filipus dengan Andreas ini bisa ya, orang Yunani gitu kan. Jadi kayak pintu masuk untuk menjumpai Yesus gitu. Ya. Nah, jadi mungkin ada ibu bapak juga yang punya keahlian ya, gimana cara ngomong ke orang gitu ya. Eh, apa namanya, untuk bisa masuk menjembatani ya, bagaimana orang tuh bisa eh, mengalami kebaikan Tuhan. Nah, itu jiwanya Filipus ya, bareng Andreas. Berikutnya yaitu ini pertanyaan. Nah, ini tadi kita katakan dia pribadi yang bertanya. Filipus waktu perjalanan Tuhan Yesus tuh mau menuju penyaliban, ya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dicatat di Yohanes 14, ini bagian yang akulah jalan kebenaran dan kehidupan ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, Tuhan Yesus sering sebut Bapak. Bapak, Bapak. Nah, Filipus ini nanya. Bagus ini ya. Jadi kalau nggak tahu mending nanya, jangan diam saja. Lalu dia bertanya, tunjukkanlah kepada kami Bapak itu. Wow. Ya mungkin karena latar belakang Yunani juga ya, pengen tahu. Ya. Maksudnya dia kenal lah, kenal budaya Yunani, dia mungkin terpengaruh juga Filipus ini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ya, eh, yang lihat aku Filipus itu pasti kenal Bapa. Ya. Kenal aku, kenal Bapa. Ya. Jadi secara tidak langsung, kalau kamu minta tunjukin Bapak, lihat aja aku nih. Ya, kamu udah ngelihat Bapak di dalam wujud kasihnya, pengampunannya, pengorbanannya. Ya, seperti itu. Ya, itu Filipus nanya tuh, ya, Bapak, Bapak, Bapak. Yesus sering sebut Bapak. Tunjukin deh. Ya lihat aku nih. Ya. Karena di dalam Injil Yohanes juga Tuhan Yesus tegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Ya. Ya, ini memang misteri iman nih kalau dijelasin lebih panjang ini pengajaran Trinitas ya. Itu memang sumbernya dari Alkitab. Ya, singgung sedikit ya. Seringkali ada tudingan katanya ajaran Trinitas itu dibuat oleh karena tekanan politis dari orang Roma katanya begitu ya dan sebagainya. Enggak, ajaran Trinitas itu sumbernya dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Khususnya memang di dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes itu banyak sekali. Surat-surat Rasul Paulus juga ya, Filipi, Efesus, itu menunjukkan Trinitas itu Bapa, Anak, ya, Yesus Kristus, Roh Kudus di dalam kesatuan ya yang pun bisa dibedakan. Kan waktu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Itu kan bukan berarti Yesus sama dengan Bapa, enggak kan? Ya. Tapi kita melihat Yesus juga bisa lihat Bapa itu ya. Kesatuan eh, yang ajaib seperti itu. Ya. Persekutuan, makanya disebutnya bukan kesatuan, tapi persekutuan. Jadi ini terkait pertanyaan Filipus, ajaran Trinitas itu asalnya dari kitab suci kita. Bukan dibuat oleh gereja tahun 300 apa, wah banyak tuh di YouTube tuh ya yang agak apa bagaimana saya nggak ngerti juga tuh ya sumbernya dari mana ya, mungkin karena nggak ngerti Alkitab ya. Jadi kalau ibu bapak sekarang saya kasih tahu bahwa ajaran Trinitas itu bertebaran banyak di Alkitab ya. Memang itu nggak dalam bentuk Allah itu ini, Bapa ini, seperti rumusan pengakuan iman, enggak. Ya. Tapi bentuknya ya kayak gini. Ya. Waktu Filipus nanya, terus Tuhan Yesus bilang, kalau lihat kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Gitu. Itu pengajaran Trinitas di dalam itu jiwanya udah ada. Surat-surat Efesus misalnya ya, itu ada lagi disebut. Injil Matius, ya baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak sekali ya. Berikutnya perjalanannya itu juga ini waktu Tuhan Yesus sudah naik surga, murid-murid diutus, lalu
para murid itu berkumpul kan ya di kamar atas ya, di tempat mereka biasa berkumpul. Dan disitulah dicatat di Kisah Rasul 1 ayat 13 ada nama Filipus juga dicatat. Jadi dia ini murid yang setia memang ya. Sampai pengutusan, sampai rasul-rasul tuh mulai melanjutkan karya Kristus, dia tetap dicatat ada. Ya. Jadi dia setia ya. Nah, itu yang dicatat Injil Ibu Bapak ya. Oleh catatan Bapak-Bapak gereja, oleh Clement ya dari Alexandria, dia juga belajar Alkitab yang sama ya dengan kita ini. Di dalam kisah di Injil Matius dan Lukas itu ada orang yang minta kubur ayah dulu ya. Guru, aku mau ikut kamu, tapi izinkan aku kubur ayahku dulu ya, orang tuaku dulu gitulah ya. Lalu kata Tuhan Yesus apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati gitu ya. Nah, kata Bapak Gereja Clement dari Alexandria, ini katanya ini Filipus ya. Yang dimaksud ini orang inilah Filipus ini. Ini sekedar pengetahuan saja sih Ibu Bapak ya. Karena di Injil-Injil nggak dituliskan ya. Itu dia Filipus yang nanya enggak ya. Tapi ini Bapak gereja kita ini Clement dari Alexandria, dia mendalami Alkitab, dia berpendapat itu. Lalu domisili terakhirnya juga nggak dicatat di Injil, tapi ini berdasarkan catatan bapak-bapak gereja juga ya, seperti kemarin ya tentang Yohanes anak Zebedius juga begitu. Filipus itu domisili terakhir di Hierapolis ya, ini kota Hiera ini daerah penamaannya pakai bahasa Yunani dan dia meninggal di sana ya di Hierapolis. Dan dia itu meninggal secara wajar ya. Jadi tidak ada catatan dia martir seperti misalnya kayak Petrus disalib terbalik ya dan sebagainya, enggak. Filipus ini dicatat ya, oleh sumber-sumber Bapak gereja itu meninggal di Hierapolis natural secara wajar. Jadi kalau kita berpendapat hanya Rasul Yohanes yang meninggal wajar, ternyata Filipus juga meninggalnya sejauh ini memang dicatat itu wajar di Hierapolis. Jadi pelajaran imannya ya bahwa pertanyaan iman itu berharga ya. Ibu Bapak saudari jangan ragu kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan WA saya ya atau kalau ketemu atau telepon nggak apa-apa nanya aja. Saya juga akan cari jawabannya ya, kalau saya tahu jawabannya saya langsung jawab ya. Kenapa? Karena dengan bertanya itu ya itu memperdalam apa namanya ya pertumbuhan iman ya, bukannya langsung iman sih, tapi itu langkah-langkah kecil lah untuk kita itu selalu berkembang ya. Kan teknologi juga begitu ya. Dulu Alexander Graham Bell ya waktu nyiptain telepon ya. Bisa nggak ya kalau orang tuh pakai alat itu ngobrol dengan dia, coba bisa jadi teleponnya. Terus mikir terus kan orang bertanya kan, bisa nggak ya kalau telepon nggak usah pakai kabel ribet nih ya. Jadi kan telepon seluler. Udah jadi seluler, bisa nggak ya kalau telepon kita nggak hanya ngomong, kita lihat mukanya. Gali. Bisa kan? Sampai kayak kita sekarang ya. Saya bisa lihat ibu bapak, bisa dengar suara. Jadi kalau bertanya itu perlu ya untuk pengembangan, untuk memperdalam iman kita ya. Bertanya ya. Iya ya, bagaimana ini ya? Gimana ya gitu. Tapi catatannya kalau kita belajar dari Filipus, setelah kita ketahui, kita bukan hanya tahu, ya kita hidupi apa yang kita ketahui seperti itu. Nah, kalau Filipus dia setia ya, dicatat di ruang atas itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia ada bersama murid-murid. Artinya kan dia tetap konsisten sebagai Rasul Kristus itu memberitakan
dan melanjutkan kebaikan Kristus. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Silakan Ibu Bapak, saya izin minum dulu sebentar.